Bismillah, alhamdulillah. Dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, kita kembali bisa bergabung, berjumpa dalam kegiatan rutin kita setiap malam. Kita diskusi, kita ngobrol, berbagi ilmu, berbagi pendapat, berbagi saran terkait dengan ilmu, dengan keislaman. Ya, berharap agenda rutin ini yang berlangsung kurang lebih 30 sampai dengan 60 menit ya, berharap dapat menambah ilmu, dapat meningkatkan wawasan Islam kita, ya, akan terus semakin bertambah dan kita akan semakin memahami Islam. Dan juga yang kedua, kita ingin memanfaatkan teknologi media sosial ini, ya, menggunakan teknologi komunikasi atau medsos ini untuk kita isi dengan dakwah, ya, dengan dakwah mengenalkan tentang Islam dan mengajak diri kita, keluarga kita, sahabat kita untuk mencintai Islam, ada di jalan Allah. Karena itu dalam forum ini, dalam agenda rutin ini, dipersilahkan dapat menyampaikan saran, pendapat, atau pertanyaan, ya. Ya, silakan kepada rekan, sahabat, para siswa juga dari SMA Negeri 4, ya, Tangerang kelas 10, 11, 12, juga dari MTS Miftahul Jannah, ya, kelas 7, 8, 9, juga para alumni dipersilakan untuk menyampaikan komentarnya atau pertanyaannya yang sudah bergabung malam hari ini. Kita bertahan di angka 30 menit ke depan, kita bisa berdiskusi sampai menunggu jadwal istirahat kita malam hari ini, ya. Jadi kita tidur jangan terlalu malam, paling telat jam 10 malam itu sudah dalam kondisi kita istirahat, kita tidur. Tubuh kita itu butuh tidur, butuh istirahat, jangan diporsir. Tubuh kita bukan robot, bukan besi, bukan mesin, tapi organ-organ tubuh yang cukup lemah, maka butuh istirahat yang cukup, ya, istirahat yang cukup, sehingga akan terjaga terus kesehatan kita, ya, akan terus stabil. Yang sudah masuk Atira 11.9 Kalau tadi yang sudah masuk tadi ada berapa yang bergabung, ya, dituliskan nama dan kelasnya. Muhammad Amar 11.9, Khansa 10.2 sudah hadir. Mohon yang sudah bergabung dituliskan namanya, ya. Aurel 10.2, Raihana 11.3, Duiksani hadir, ya. S2, ajak teman yang lainnya, Wi. Ajak teman yang lainnya untuk bergabung malam hari ini. Wulan 11.5,
Sama tadi itu Farel 12 IPS 3 ya Farel ya. Yunita 11-9. Ya, siapa lagi? Malam hari ini materi kita akan membahas tentang Tarhib Ramadan. Ya, Marsha sudah hadir. Siapa yang sudah mengirim bunga mawar malam ini? Dor. Siapa itu? Anggi 11-5. Ira 11-7. Ya, maka silahkan di materi hari ini, malam hari ini kita akan membahas tentang Tarhib Ramadan. Para satalah Agis hadir. Jadi kita ingin menegaskan kembali pada kajian hari Selasa kemarin di sekolah yang intinya ada dua. Ya, satu adalah memperingati Isra Miraj, yang kedua adalah Tarhib Ramadan. Ya, kita akan membahas tentang Tarhib Ramadan. Ya silakan, ada yang mau disampaikan dulu, mangga. Yang ditanyakan dulu sebelum kita mulai. Ada yang mau disampaikan dulu? Pertanyaannya terkait dengan Ramadan, mangga. Waalaikumsalam. Siapa ini? Disiapkan catatan dan alat tulisnya, mau enggak? Atar. Oh tadi asal sholat ya. Sinta udah siap nulis, Sinta. Ya, untuk siswa yang kemarin tidak ikut kajian Isra Miraj dan Tarhib Ramadan, tugas Anda adalah merangkum, mengikuti kajian. Ya, bisa live, bisa dari YouTube. Sebanyak 7 kali kajian. 7 kali kajian. Nanti bisa dipilih pematerinya. Mungkin 2 dari kajian yang saya sampaikan pada hari ini, ya 2 materi, misalkan 1-2 kali, nanti sisanya bisa menyimak kajian dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, ya Ustadz Hilman atau Ustadz Khalid Basalama. Silahkan nanti bisa dibuka di YouTube. Nanti akan dirangkum, ditulis pakai tangan dalam kertas folio ya. Jadi satu materi itu minimal 1 lembar kertas folio itu nanti di sebelah 7, nanti di clipping, nanti diserahkan pada tanggal 9. Ya, nanti silahkan dilakukan itu sehingga nanti Anda bisa mengikuti kegiatan PTS pemberian tengah semester ya gitu. Baik, malam hari ini kita akan mulai, kan sudah mulai masuk pukul 20 lebih 20 lebih 30 menit ya, setengah 9 kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin.
kepada para siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, juga para siswa dari MTs Miftahul Jannah ya, kelas 7, 8, 9, rekan-rekan juga alumni, rekan-rekan sahabat, teman di mana saja berada. Ya, Idol, terima kasih atas kiriman bawahnya ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam agenda rutin kita, yaitu kajian malam, obrolan malam ya. Berharap kita dapat menambah ilmu kita ya, dapat ilmu kita. Yang kedua bisa menjalin silaturahim di antara kita, ada ukhuwah yang terbangun. Ya gitu. Dan baiklah, untuk kajian malam hari ini ya, sambil menunggu pertanyaan yang muncul, kita akan membahas tentang tarhib Ramadan. Karena hitungan hari ke depan mungkin 2 hari lagi ya. Jadi 2 hari lagi, tepatnya hari Sabtu itu jatuh bersama dengan tanggal 1 Maret ya. 1 Maret hari Sabtu kita akan memulai ibadah saum Ramadan. Jadi waktunya pas banget ya. 1 Ramadan bersama dengan 1 Maret, nanti gampang hitungnya ya gitu. Jadi insyaallah mulai hari Sabtu 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 1 Maret kita akan memulai ibadah Ramadan. Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita sebagai bulan yang sangat-sangat istimewa, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat agung, yang sangat istimewa. Dan kita kaum muslimin harus menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Tamu istimewa itu disambut dengan baik, dengan persiapan yang baik, dengan jamuan yang terbaik, sehingga nanti selesai Ramadan ini ya, diharapkan ada hasil yang didapatkan. Ramadan hadir sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita kaum muslimin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, jadi itu ada rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua, di mana bahwa 11 bulan kita telah beraktivitas, telah mengarungi hidup dan kehidupan. Sudah pasti banyak salah dosa yang telah kita lakukan selama ini, baik dosa kepada Allah juga dosa kepada sesama manusia. Maka agar dosa itu didelete, diampuni oleh Allah, maka Allah menyediakan sarananya ya, menyediakan sarananya. Tapi itu sangat tergantung kepada kita. Kalau kita menggunakan sarana Ramadan dengan sebaik-baiknya, 1 bulan lamanya kita akan digembleng, dibina, dididik, dilatih dengan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah, dengan kontinu terus dibina, dididik. Nanti harapannya 1 bulan lamanya, maka orang-orang yang sungguh-sungguh mengisinya dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya, jadi 11 bulan kita berlalu banyak dosa pada Allah, maka sebulan ini, 1 bulan lamanya ini kita akan bersih-bersih diri, bersih-bersih dosa kita, sehingga nanti diharapkan selesai kita menjadi kembali pribadi yang suci. Apa istilahnya? Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Tapi itu sangat tergantung kepada bagaimana cara kita mengisinya.
Kalau kita sungguh-sungguh mengisinya dengan baik, ya, dengan persiapan yang matang, yang terencana, dan diisi dengan amal soleh yang telah Allah jelaskan, juga Rasulnya jelaskan, maka yakinlah apa yang kita harapkan dari ibadah Ramadan ini akan kita raih. Tapi kalau kita menyambut Ramadan tanpa persiapan dan tidak mengisinya dengan amal soleh, dengan ibadah yang baik, maka itu tidak mempengaruhi apa, ya, tidak akan mempengaruhi apa-apa. Maka malam hari ini, ya, kita ingin meraih Ramadan yang terbaik. Jadi hari ini, malam hari ini, kita ingin menetapkan suatu target. Targetnya apa? Kita targetkan Ramadan tahun ini berharap di Ramadan yang terbaik dibanding dengan Ramadan sebelumnya. Ya, jadi kita targetkan, ya, kita targetkan untuk Ramadan tahun ini, tahun berapa? Tahun 1446 Hijriah, kita menjadikan Ramadan yang terbaik. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, harus kita hukumnya nyemil sambil apa, nyemil itu, ya. Baik, sekali lagi, ya, sekali lagi. Jadi malam hari ini kita ingin mentargetkan bahwa Ramadan tahun ini kita ingin menjadikan Ramadan yang terbaik. Maka bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, minimal nanti ada 4 hal harus kita siapkan. Ya, ada 4 hal, minimal 4 hal harus kita siapkan untuk menyambut Ramadan itu. Yang awal adalah ada persiapan ruhiyah. Ya, yang pertama kita harus ada persiapan ruhiyah, persiapan jiwa kita, persiapan mental kita. Apa itu? Adalah menyambutnya dengan sukacita. Jadi jiwa kita, batin kita itu harus menyambutnya dengan sukacita. Namanya apa? Rohiba. Ya, rohiba, tarhib, rohib. Artinya menyambut dengan sukacita. Tadi kayak ketika akan datang tamu yang istimewa, maka kita akan menyambutnya dengan baik.
Ya, maaf ada kendala teknis, HP-nya lowbat. Baik, yang pertama kali lagi bahwa persiapan pertama adalah persiapan ruhiyah kita, persiapan jiwa kita, persiapan mental kita. Apa itu? Kita harus melakukan apa? Rahib, pakai hak kecil, artinya menyambut dengan sukacita, dengan gembira, ya, menyambut dengan sukacita. Kata Rasulullah dalam suatu hadis mengatakan, man farriha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Ya, saya ulangi hadisnya bahwa kata Rasulullah, man farriha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Artinya barang siapa orang yang bergembira, bersukacita dengan datangnya atau masuknya Ramadan, maka kata Rasulullah, maka Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Jadi hal yang paling awal untuk mengoptimalkan puasa kita agar kita mengisinya dengan maksimal dan harapannya hasilnya pun maksimal, maka hal yang penting, paling dasar adalah kita harus tumbuhkan rasa bahagia, senang. Kenapa senang bahagia menjadi Ramadan? Karena Allah akan menjanjikan pengampun dosa atas kita semua. Asalkan kita mengisi Ramadan ya dengan dasar dua hal. Apa yang dua itu? Kata Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Saya ulangi hadisnya ya, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Artinya apa? Barang siapa orang berpuasa imanan dengan iman kepada Allah, wahtisaban dan ikhlas mata-mata karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosa-dosa sebelumnya. Juga yang kedua, bahwa Ramadan, setiap amal yang kita lakukan itu Allah lipat gandakan sampai dengan jumlah yang tidak terbatas, tergantung Allah maunya berapa gitu. Nah, maka ini sebuah peluang yang baik untuk kita ya, karena Ramadan itu tadi akan melipat gandakan amal soleh kita, dan endingnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak. Saya yakin tidak ada orang yang tidak berdosa. Siapapun orangnya pasti berdosa. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata wa khairu khata taubah. Setiap manusia atau bani Adam, anak Adam itu pasti dia bersalah. Maka sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah bertobat. Jadi, mulai ini kita bertobat kepada Allah. Banyak beramal soleh, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka yakinlah, nah orang-orang yang serius mengisi Ramadan dengan baik, maka kata Allah, ghufira, maka akan diampuni dosanya oleh Allah, akan dizerokan, akan dienolkan dosa-dosa kita itu. Betapa baiknya Allah kepada kita ya, 11 bulan berlumur dengan dosa, maksiat kepada Allah, penuh dengan noda dan dosa, badan penuh dengan lumpur, maka sebulan kita dibersihkan dengan amal-amal Ramadan itu, maka insya Allah, kata Allah, ghufira, maka dosa itu Allah akan ampuni. Betapa Allah itu punya sikap ya, punya sifat adalah Maha Rahman dan Maha Rahim.
Itu yang pertama dalam menyambut Ramadan. Pertama adalah persiapan ruhiyah kita. Tumbuhkan mental jiwa kita rasa gembira untuk menyambut Ramadan. Jangan ada sedih di antara kita. Aduh, gimana saya nanti Ramadan gak bisa makan pagi, gak bisa makan siang. Nanti gimana lapar, aduh gimana lah. Jangan seperti itu. Ya insya Allah yang sakit pun, maka kalau yakin dengan puasa kita, yakin dengan Allah, dengan iman dan ikhlas, sangat boleh jadi Allah akan menyembuhkan, menyehatkan kita. Kata Rasulullah, summu tasihu, ya, summu tasihu, berpuasalah, tasihu, pasti kalian akan sehat. Itu satu hikmah di antaranya dari puasa. Dengan berpuasa yang baik, maka itu akan menyehatkan badan kita, menyehatkan jiwa kita. Ya, jadi pahami ya. Jadi yang pertama, persiapkan ruhiyah kita, jiwa kita, mental kita, siapkan hati kita dengan sikap yang penuh bahagia, senang, sukacita, maka insya Allah Ramadannya akan kuat dan sukses. Tapi kalau timbul rasa sedih, takut, ya takut ini, takut itu, wah, itu jiwanya belum siap. Maka 2 hari ke depan bangun kekuatan mental yang hebat. Yakinlah kalau kita sungguh-sungguh menyambut dengan baik, maka kita akan sukses, ya gitu. Itu satu. Yang kedua adalah persiapan ilmiah, persiapan ilmu. Ya, yang kedua persiapan ilmu dengan baik. Kenapa? Karena kalau satu ibadah tidak dasari dengan ilmu, sangat boleh jadi amal kita itu akan tertolak. Kalau kita puasa nggak tahu ilmunya, kapan mulai berpuasa, sampai kapan puasanya, apa yang mesti kita lakukan, tidak tahu. Atau ketika malam hari ada orang sholat tarawih, tidak tahu bagaimana cara sholat tarawih yang benar, itu hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu ilmunya seperti apa. Tidak tahu bacaannya, tidak tahu niatnya, ya, dan sebagainya, tidak tahu gerakan yang terbaik. Itu akan menyebabkan rendahnya kualitas ibadah Ramadan kita. Maka dari itu, ayo ada waktu 2 hari ke depan, kita buka-buka literatur, kita masuk ruang perpustakaan, buka buku-buku yang berkaitan dengan ibadah Ramadan, buka buku tentang ibadah sholat, buka buku tentang sholat tarawih, sholat sunnah, ya, buka Al-Quran dan sebagainya. Silakan dibuka, kita pelajari dengan benar, sehingga dengan persiapan ilmu yang baik, maka puasa kita adalah puasa yang berkualitas. Atau sekarang sudah mulai datang ke ustadz, ke ulama, kiai, kita ikuti kajian-kajian menyambut Ramadan seperti apa yang mesti kita siapkan, ya. Nah, kalau itu kita lakukan, ilmu kita siapkan, maka insya Allah Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Karena suatu ibadah, ya, tanpa dasar ilmu, itu sangat lemah, sangat rendah nilai kualitasnya. Ya, biar kita dapat puasa yang terbaik, kita pelajari, kita kaji fikih yang berkaitan dengan puasa. Apa definisi puasa itu? Apa syarat puasa itu? Apa rukun puasa itu? Kita pelajari. Tentang amalia malam Ramadan ada namanya sholat tarawih.
pelajari apa sholat tarawih itu, apa syaratnya, apa rukunnya, berapa jumlah rakaatnya, apa semuanya kita kaji. Kemudian malam hari pun kita hidupkan Ramadan dengan ibadah, dengan zikir, ya, dengan zikir kepada Allah, dan menghidupkan Ramadan juga dengan banyak membaca Al-Quran. Ayo kita ambil Quran, dilihat isinya, yang ada terjemahannya, buka tafsirnya, tidak paham, ketemu ustadz, ketemu ulama, ketemu kiai. Pak Kiai, ini maksudnya apa? Ayat tentang puasa ini. Itulah satu upaya kita bagaimana kita akan meraih puasa yang benar-benar ilmiah, bukan ikut-ikutan saja. Ya, berapa kali kita berpuasa? Apakah sudah dengan dasar dengan ilmunya, gitu kan? Nah, kalau belum, sekarang belum terlambat. Belum terlambat, masih banyak kesempatan untuk kita. Maka hari-hari terakhir ini, bulan Sya'ban, 2 hari ke depan sudah masuk Ramadan, kita sudah mulai duduk bersama dengan ulama, kita diskusi tentang keilmuan, tentang fikih yang berkaitan dengan ibadah puasa, dan seluruh amaliah Ramadan kita kupas di situ. Termasuk nanti ada momentum yang paling utama dalam Ramadan adalah malam Qadar. Bagaimana cara mengisinya dengan cara yang baik, itu akan kita temukan kalau kita mau belajar. Ya, maka kepada rekan sahabat, para siswa, ya, tadi saya berpesan, mari kita tumbuhkan cinta kita kepada ilmu agama. Tumbuhkan cinta kita kepada Al-Quran, cinta kita kepada Islam, kita tumbuhkan. Karena Islam atau agama Allah ini akan membimbing kita pada jalan yang benar. Ya, makanya kita pun dalam surat minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tetapkanlah kami di jalan yang benar, yang lurus. Apa itu? Adalah jalan Islam itu. Pada itu mari kita tumbuhkan semangat belajar Islam. Ada sedikit waktu, gunakan, mengkaji, ya. Setiap menit, setiap detik harus menjadi ilmu, menambah ilmu kita, sehingga akan meningkatkan mutu kualitas ibadah kita. Dan orang-orang yang berilmu, ya, maka kata Allah, yarfa'illah, Allah akan mengangkat siapa? Alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pada derajat yang paling tinggi. Beriman, berilmu, maka Allah tempat pada derajat yang paling tinggi dibanding dengan orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Maka itu harus kita cari hari ini. Mari kita pelajari Islam dengan baik, pelajari Quran dengan baik. Insya Allah kalau orang hidup di bawah naungan Islam, di bawah naungan Al-Quran, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni, ya, ma in tamassaktum bihi ma lam tadilu abadan, kitab Allah wa sunnat Rasulih. Kata Rasulullah, telah aku tinggalkan 2 perkara. Jika engkau berpegang kepada keduanya, pastilah kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Satu Al-Quran, dan kedua Al-Hadis Rasulullah SAW. Itu ilmu kita pelajari, ya, kita pelajari ilmu Quran, ilmu hadis kita pelajari. Insya Allah hidup kita akan terbimbing, terarah ke jalan yang benar. Hidup kita akan sampai pada tujuan hidup kita. Apa? Jadi itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia sukses bahagia, di akhirat pun akan sukses dan bahagia. Tidak dunia saja, ya, tapi kita ingin meraih kebahagiaan dua-duanya.
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang kedua persiapan kita adalah persiapan ilmiah, ya, karena sebaik-baiknya amal adalah amal yang ilmiah, amal dengan dasar ilmu. Dan ilmu yang terbaik adalah ilmu yang amaliyah, ilmu yang diamalkan. Ya, jadi amal yang ilmiah dan ilmu yang amaliyah gitu. Itu harus sebanding antara ilmu dengan amal gitu. Ya, itu adalah yang kedua. Persiapan apa? Persiapan ilmiah, persiapan ilmu kita. Kemudian yang ketiga adalah persiapan ibadah, persiapan amaliyah kita. Siapkan hari ini, targetkan apa yang kita akan kerjakan di Ramadan tahun ini. Yang pertama, pasti kita akan tuntaskan Ramadan 1 bulan lamanya. Ya, kita targetkan, kita berharap dengan ikhtiar yang maksimal dan berdoa kepada Allah, berharap tubuh kita sehat, nanti berharap kita ingin berpuasa Ramadan tuntas 1 bulan lamanya. Mungkin bagi wanita ada 1 minggu yang terhalang karena kondisi alamiah itu, ya. Tapi bagi laki-laki yang masih muda, sehat, masih segar bugar, targetkan kita berpuasa Ramadan tuntas 1 bulan lamanya dengan puasa yang terbaik. Dengan puasa yang terbaik, bukan sekedar puasa menahan lapar dan haus saja, ya. Itu terlalu rendah mutunya. Kata Rasulullah, kam min sha'imin, ya, laisa lahu min syamihi ilal ju' wal 'atas gitu. Kata Rasulullah, begitu banyak, ya, orang berpuasa tidak dapat puasanya kecuali 2 hal, lapar dan haus saja. Kenapa? Ketika dia berpuasa tadi tidak bisa menjaga penglihatannya, tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga pendengarannya, tidak bisa menjaga pikirannya, tidak bisa menjaga pergaulannya, sehingga sah tapi tidak punya nilai di hadapan Allah. Maka dari itu mari kita lakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita lihat dalam kajian Tasawuf Imam Al-Ghazali, ya, kajian Imam Al-Ghazali, dia mengatakan bahwa puasa itu punya 3 tingkatan. Ada puasa yang awam, puasa kebanyakan orang, hanya puasa mulut saja. Kedua, puasa khusus, dia tidak sekedar memuasakan mulutnya, tapi dia memuasakan panca inderanya. Matanya berpuasa, lidahnya berpuasa, pendengarannya berpuasa. Puasakan organ indera-inderanya. Itu khusus. Lebih dari itu namanya khususil khusus. Dia mempuasakan hatinya. Ya, mempuasakan hatinya. Jangan sampai ada sedikit saja rasa benci, dendam, ya, ke orang lain, itu dihapus dengan sebaik-baiknya. Itulah puasa yang terbaik. Jadi kita tidak hanya mempuasakan mulut kita, tapi kita juga mempuasakan indera kita. Kita jaga dengan baik-baik. Itu akan kita raih puasa yang terbaik. Ya, jadi kita berharap Ramadan tahun ini kita akan berpuasa 1 bulan lamanya. Kepada anak sekalian yang pernah melihat tahun lalu, ada anak sekolah jam 11 siang mampir ke rumah makan, ya, padahal dia tidak sakit, masih muda. Alasannya apa? Lapar. Jadi gara-gara lapar masuk ke rumah makan. Boleh enggak sedang berpuasa karena lapar kemudian makan di siang hari?
Jawabannya tidak boleh. Orang puasa memang harus lapar. Kita bagaimana kendalikan rasa lapar itu? Kendalikan lapar itu. Kita lakukan aktivitas yang bisa menahan lapar. Bagaimana caranya kita lakukan? Ya, tahan lapar itu. Itu memang cirinya orang puasa ya lapar, tapi kita kendalikan. Arti puasa Pak, menahan diri. Dari apa? Dari makan minum di siang hari. Dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah, itu. Jangan sampai sedang berpuasa, dari rumah berpuasa, jam 11 lapar, haus, akhirnya masuk warung, makan, minum es, ngerokok, ya. Wah, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Malah kata Rasulullah, orang yang sedang berpuasa kemudian tiba-tiba membatalkannya tanpa ada alasan yang dibolehkan oleh syara hukum, maka kata Rasulullah tidak akan bisa diganti walaupun puasa seumur hidup. Maka berhati-hatilah ya kepada para siswa, jangan sampai hanya gara-gara haus saja, gara-gara lapar saja kemudian membatalkannya. Kecuali apa itu yang boleh tidak berpuasa itu, atau boleh batal puasa karena apa? Tiba-tiba sakit keras. Kalau tidak batal maka akan hilang nyawanya, akan semakin parah kondisi fisiknya. Untuk menyelamatkan jiwa kita, boleh tidak berpuasa, boleh dibatalkan kalau benar-benar sakit. Jadi kalau hanya sakitnya pilek, ya batuk, nah itu belum mengancam jiwa kita. Atau tiba-tiba siang hari kita melakukan perjalanan jauh dari sini ke Bandung dengan jaraknya lebih dari berapa? 83 km, itu boleh untuk membatalkan kalau tidak kuat. Kalau kuat, lanjutkan. Tidak kuat, boleh dibatal. Tapi nanti tetapnya harus menggantinya pada hari-hari yang lain setelah Ramadan selesai. Ya, jadi berharap targetkan tahun ini kita akan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Jangan ada yang dibatalkan tanpa sebab secara syar'i atau hukum Islam. Kalau perempuan yakin ada 7 hari seminggu atau geser sedikit yang, tapi kalau laki-laki tidak ada. Ya, tadi kecuali sakit, adakan satu safar perjalanan jauh itu boleh, tapi kalau di luar itu tidak boleh. Ya, itu saya targetkan amalia Ramadan kita, saum yang baik dan berkualitas 1 bulan lamanya. Yang kedua, targetnya apa? Tahun ini selama Ramadan kita akan melakukan sholat yang terbaik. Sholatnya di awal waktu secara berjamaah di masjid. Bisa targetkan Ramadan tahun ini, ketika kita berpuasa Ramadan, lakukan sholat yang terbaik di awal waktu berjamaah, ya. Jangan sampai Ramadan puasa tapi nggak sholat. Gimana? Ada kasus sahur jam 2 malam, kemalaman jam 2 itu. Habis sahur jam 3, ngantuk tidur. Bangun-bangun maghrib. Jadi tidurnya habis sahur, belum sempat sholat subuh. Bangun-bangunnya maghrib. Sholatnya ditinggal, zuhurnya lagi tidur, asal lagi tidur, maghrib juga masih tidur. Bangun, langsung buka puasa. Bagaimana kalau seperti itu? Itu adalah puasa yang tidak benar, ya. Tetap sholat harus kita utamakan. Jangan sampai gara-gara berpuasa sholatnya diabaikan. Itu ada suatu tindakan yang tidak benar, karena dua-duanya hukumnya wajib. Apalagi sholat itu kan sebagai tiangnya agama, ya. Maka
Mari kita targetkan tahun ini kita akan sholat fardu 5 waktu tepat di awal waktu dan berjamaah di masjid. Terus sholat sunnahnya apa? Nah, nanti sholat sunnah Ramadan namanya sholat sunnah tarawih. Tarawih artinya sholat sunnah yang santai, jangan tergesa-gesa. Silakan pilih rakaatnya, mau rakaat berapa? Mau 11 silahkan, 23 dengan witir silahkan. Jangan sampai karena tidak setuju dengan perbedaan pendapat dan milih sholat tarawih sama sekali, ya itu salah. Ya silahkan mana yang Anda yakini, Anda suka, dua-duanya punya landasan dalil, maka lakukan sholat tarawih. Targetkan untuk tahun ini kita akan sholat tarawih full 1 bulan lamanya. Jangan seminggu tarawih setelah itu menghilang. Pindah kemana? Pindah ke Ciputra Mall, pindah ke Ramayana, pindah ke Citaraya, ya gitu. Bisa. Jadi kita targetkan tahun ini kita akan sholat tarawih full 1 bulan lamanya. Pulang kampung, di kampung kita sholat tarawih. Di perjalanan bisa mampir ke rest area dulu, atau terpaksa kita sholatnya di mobil, ya. Kalau kita mau kendaraan sendiri, kalau memang tidak bisa berhenti di rest area, kita bisa sholatnya di mobil, bisa, itu bisa kita lakukan. Ya, jadi kita targetkan amaliyah ibadah kita tahun ini, kita akan sholat tarawih full 1 bulan lamanya, jangan dikurangi. Tadi kecuali yang wanita yang berhalangan itu baru. Kalau laki-laki yang tidak ada halangan itu harus full 1 bulan lamanya. Kemudian amalan kita nanti apa? Kita akan membaca Al-Quran setiap waktu. Kita akan khatam Quran 1 bulan lamanya. Ya, karena Ramadan adalah bulan Quran. Ingat, Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, maka isi waktu-waktu Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran, mengkaji isinya, dibaca sampai selesai 30 juz, dipelajari isinya, dibuka isinya. Setelah itu kita praktekkan dalam kehidupan, insya Allah hidup kita akan mencapai tujuan yang sebenarnya. Quran adalah panduan hidup kita, guide kita, ya, pedoman kita. Insya Allah Quran akan mengarahkan ke jalan yang benar, yang lurus. Tidak mungkin menjebak kita dalam kesesatan. Mari kita canangkan tahun ini, Ramadan tahun ini, kita akan khatam Quran 1 kali, minimal 1 kali, 30 juz kita. Bagaimana caranya? One day one juz. Kita akan baca Quran 1 juz 1 hari, 30 hari selesai 1 Al-Quran, ya. Itu targetkan untuk kita akan banyak membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Kita akan bisa dekat dengan Al-Quran gitu. Apalagi kemudian, nah kita targetkan juga pada tahun ini adalah kita akan banyak beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid. Ngapain di masjid? Banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah, banyak diskusi di situ. Kita mengkaji ilmu di masjid, ya. Mumpung Ramadan, hidupkan malamnya dengan iktikaf di masjid. Atau nanti di 10 terakhir Ramadan kita akan siapkan jiwa kita untuk iktikaf di masjid. Untuk apa? Asalnya untuk meraih yang namanya malam kemuliaan, apa itu namanya, Lailatul Qadar, ya begitu. Jadi targetkan itu. Kalau sebelumnya kita tidak pernah melakukannya, maka ayo tahun ini kita targetkan untuk mengisi Ramadan dengan menghidupkan malamnya. Bukan saja itu, tapi ada aktivitas zikir, berdoa, kajian Islam, kajian Al-Quran. Maka insya Allah kita akan meraih keutamaan Ramadan, ya. Itu yang ketiga.
persiapan amaliyah kita, susun dari sekarang. Kemudian dievaluasi mana yang sudah tercapai, mana yang tidak tercapai, itu akan kita evaluasi nanti setelah Ramadan selesai. Kemudian yang keempat, Waalaikumsalam, Koko siapa ini? Koko 67 ya, makasih sudah hadir. Sekarang yang keempat adalah persiapan jasadiah kita, persiapan badaniah kita. Karena itu kan ibadah badaniah diantaranya. Kalau badan kita sakit ya, atau bermasalah dengan kondisi badan kita, itu membuat puasa kita akan sempurna. Bagaimana caranya? Ya kita siapkan dari sekarang bagaimana menjaga kesehatan badan kita. Ya olahraga kecil, ya olahraga kecil, jalan-jalan kecil, lari-lari kecil, jangan terlalu berat. Kita makan yang teratur, bergizi, halal dan thayyibah, kita lakukan seperti itu. Tidur pun sekarang teratur, jangan terlalu banyak begadang. Kata Bang Haji Roma itu, begadang itu jangan begadang kalau tidak ada artinya ya, nanti bisa masuk angin nanti ya. Jadi kita untuk kondisi jasad tubuh kita yang prima, yang sehat, itu maka dibutuhkan satu upaya menjaga kesehatan kita. Nah kalau tubuh kita sehat, maka insya Allah puasa kita akan sempurna ya. Bisa sholat fardu di masjid, bisa tarawih di masjid, bisa itikaf di masjid, bisa baca Quran, bisa datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian di mana saja selama Ramadan ya. Tapi kalau kita sakit, tidak bisa berpuasa, tidak bisa ke masjid, ngaji pun agak sulitan ya, apalagi sampai datang ke majelis ilmu yang cukup jauh, itu satu hal yang sulit. Maka dari itu, jadi mari kita jaga kesehatan kita ya, jaga kondisi badan kita. Insya Allah kalau badan kita sehat dengan makan yang teratur, juga termasuk nanti ketika Ramadan, perhatikan makan ketika berbuka puasa. Itu mempengaruhi kondisi fisik kita. Rasulullah gimana cara makan ketika berbuka? Rasulullah kalau berbuka itu dengan air hangat dan kurma yang jumlahnya ganjil, bisa 1, 3 ya gitu. Minum air hangat, makan kurma, selesai sholat maghrib. Nanti baru setelah sholat maghrib dan nanti isya, nanti Rasulullah nanti baru makan. Jangan sampai ketika buka puasa langsung minum es dingin ya seperti dingin ya, minum es buah, makan es buah, terus makan sampai beberapa piring bakso, siomay, ketoprak, nasi padang, wah habis semua dimakan. Akhirnya apa? Gugulingan, kemerokaan, tidak bisa bangun gara-gara makan kekenyangan. Akhirnya apa? Sholat maghrib gak bisa, apalagi tarawih yang begitu banyak rakaatnya gak bisa gara-gara apa? Makan terlalu kenyang. Nabi nggak seperti itu ya. Jadi kalau buka itu disunahkan yang manis, bukan dengan yang dingin-dingin. Nanti bisa berpengaruh kepada lambung dan usus kita. Mungkin nanti sedikit saja, nanti setelah selesai berbuka, habis sholat tarawih, mungkin habis sholat isya, kita baru sedikit minum yang agak-agak dingin. Jangan langsung buka langsung yang dingin, itu bisa mempengaruhi. Jadi pandai-pandailah memilih makanan yang tepat ketika berbuka. Juga termasuk sahur. Pandai memilih makanan yang sahur yang terbaik. Salah makan saja itu akan membuat tubuh kita bermasalah. Sahur pakai sambal, sambalnya pedas banget. Sahur pakai bakso, sausnya sebotol, cabenya 5 sendok. Wah, akibatnya apa? Akhirnya timbul rasa sakit ya. Nah, kalau udah sakit ya susah ya, kita tidak akan sanggup
melakukan ibadah puasa yang terbaik. Hadirin Allah, jadi itulah hal yang terpenting yang harus kita lakukan ya ketika kita akan memasuki Ramadan. Persiapkan minimal 4 perkara tadi. Ya, tadi adalah pertama persiapan ruhiyah kita, jiwa kita, mental kita. Harus ada rasa senang, gembira dalam hati kita menyambut Ramadan. Jangan rasa sedih, takut, tapi senang. Insya Allah kalau senang, bahagia, gembira, maka Ramadan kita akan kuat, akan baik, akan berkualitas. Karena itu adalah sebuah kekuatan dalam diri kita. Ya, rasa bahagia itu sebuah kekuatan. Tapi kalau udah takut, galau, risau, ya khawatir, itu adalah akan melemahkan semangat kita. Maka persiapan pertama kita tumbuhkan mental yang kuat, ya sikap hati yang gembira gitu. Yang kedua, mari kita siapkan ilmu kita, ya. Ayo masuk ruang perpus sekarang, buka buku atau main ke rumah saya. Di rumah saya banyak buku. Mau berapa bukunya silahkan diambil, bawa pulang, dibaca. Saya punya 2 lemari buku-buku, itu semuanya buku agama. Pilih mana yang berkaitan dengan puasa silahkan dipilih, mana yang tentang sholat silahkan dipilih. Silahkan diambil, dibaca, dipelajari. Selesai kembalikan, nanti milih lagi yang lain silahkan. Atau kita sudah mulai sekarang diskusi dengan para alim ulama, para kiai, ya, para ustadz. Silahkan kita diskusi hari ini. Terus yang ketiga adalah kita siapkan amal-amal yang terbaik, ya. Siapkan ibadah terbaik tahun ini. Targetkan seperti apa tadi, mari kita canangkan. Kita puasa yang terbaik, sholat yang terbaik di awal, sholat sunnah yang terbaik ketika malam hari, baca Quran yang terbaik, khatam 1 Quran, dan sekaligus memahami isi Quran yang kita baca itu. Kita akan melaksanakan itikaf di 10 malam terakhir. Karena Allah menjanjikan, ya, dalam surah Al-Qadar, orang yang ibadah malam Qadar itu, maka kata Allah, khairum min alfis syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, ya, 1000 bulan, pas 1000 tahun, 1000 bulan, min alfis syahr, 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi ibadah malam hari itu nilainya sama dengan, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan lamanya. Dan yang keempat adalah persiapan jasadiah kita, persiapan badan kita. Ya, kita berupaya agar sehat selama Ramadan tadi dengan cara istirahat yang cukup, makan yang teratur, olahraga yang cukup, ya. Juga termasuk jiwa kita dibikin senang gembira. Insya Allah kalau itu kita lakukan, itu akan membentuk kondisi badan yang sehat, insya Allah. Hadirin Allah, barangkali itu kajian kita malam hari ini, ya. Jadi kalau kita ingin meraih Ramadan yang terbaik, maka dibutuhkan persiapan yang terbaik. Ketika kita akan bertanding di sepak bola, kita harus persiapkan yang terbaik. Latihan fisiknya kita lakukan, latihan teknik kita lakukan, terus dipelajari. Insya Allah kalau persiapannya maksimal, maka peluang menang itu sangat besar. Tapi kalau kita bertanding tanpa persiapan, kemungkinan besar pasti kalah, ya. Maka itu mari kita persiapan dengan baik 4 perkara tadi, ya.